Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama terkait konsep usaha. Mari kita mulai. Nah, usaha didefinisikan sebagai hasil kali gaya yang bekerja pada suatu benda terhadap perpindahan yang disebabkannya. Jadi nanti hubungannya dengan adanya gaya yang diberikan kepada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Sehingga syarat agar dikatakan benda itu mengalami usaha adalah benda yang diberikan gaya tersebut itu dia berpindah tempat. Tapi jika benda yang diberikan gaya itu tetap diam di tempatnya, tidak berpindah tempat, maka dikatakan bahwa benda tersebut tidak melakukan usaha. Nah, kita lihat di sini manakah kegiatan berikut yang melakukan usaha. Yang pertama di sini ada seorang anak yang sedang mendorong meja ke arah kanan. Nah, jika meja yang didorong anak ini dia berpindah tempat, misal dari posisi awalnya di sini, lalu dia berpindah ke sebelah sini, maka dikatakan bahwa apa yang dilakukan anak ini ketika mendorong meja, itu dia melakukan usaha. Jadi dikatakan meja ini melakukan usaha karena dia berpindah tempat dari posisi awalnya di sini hingga posisi akhirnya ada di sini. Lalu yang kedua ada dua orang anak yang dia mendorong dinding. Ketika dua orang anak ini mendorong dinding, maka dinding di sini akan tetap diam, dia tidak berpindah tempat dindingnya. Maka dapat dikatakan kegiatan ini dia tidak melakukan usaha atau usahanya bernilai 0. Lalu gambar yang ketiga kita lihat dia ada seorang bapak-bapak, dia mengangkat suatu benda dari posisi awalnya di sini, lalu dia diangkat ke atas hingga posisinya di atas seperti ini. Nah, dikatakan bahwa kotak ini yang awalnya dia ada di posisi yang sejajar dengan tanah, lalu dia ada di atas permukaan tanah, sehingga dia mengalami perpindahan atau mengalami perpindahan tempat. Jadi yang awalnya di bawah jadi di atas, sehingga dapat dikatakan kotak di sini dia melakukan usaha. Lalu gambar yang keempat yaitu misal di sini kita fokuskan ke buku yang dibawa oleh seseorang ini. Nah, ketika buku yang dibawa oleh seseorang ini, lalu seseorang ini dia berjalan ke arah kanan, misal, nah dapat dikatakan bahwa bukunya ini tidak mengalami usaha. Karena apa? Karena dia tetap berada di atas. Berbeda dengan yang bapak-bapak ini, dia dimulai dari bawah lalu dia diangkat ke atas. Tapi kalau buku ini, kalau kita fokusnya ke buku ini yang awalnya dia sudah terangkat di atas lalu dia dibawa berjalan, maka dikatakan bahwa buku ini dia tidak mengalami usaha. Yang mengalami usaha itu adalah orang yang berjalan di sini. Dia awalnya dia berjalan dari sini, lalu dia ke arah kanan misal sampai sini, maka dikatakan bahwa yang mengalami usaha adalah orangnya ini, bukan bukunya atau tas yang dibawa. Seperti itu. Nah, usaha bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Usaha bernilai positif jika gaya yang diberikan benda itu searah dengan perpindahan benda. Nah, di sini contohnya ada seekor kuda menarik sebuah gerobak. Nah, seekor kuda ini otomatis ketika menarik sebuah gerobak, dia bergeraknya adalah ke kanan sini. Nah, ternyata gerobak yang ditarik itu juga dia bergeraknya ke kanan. Jadi gaya yang diberikan kuda terhadap gerobak ini dia arahnya sama dengan arah perpindahan dari gerobak itu. Lalu usaha bernilai negatif jika gaya yang diberikan pada benda itu berlawanan arah dengan perpindahan benda. Misal di sini ada suatu bidang miring. Bidang miring di sini ada seorang anak sedang
dorong gerobak. Nah, otomatis kalau kita mendorong gerobak atau menjalankan gerobak di bidang miring, kita akan sedikit menariknya ke arah kita. Jadi di sini gayanya agar apa? Agar laju gerobak itu tidak cepat atau bisa terkendali lajunya ketika dia berjalan di turunan. Nah, sedangkan arah dari gerobak itu adalah ke bawah sini. Sehingga di sini dikatakan bahwa arah gaya yang diberikan oleh anak itu berlawanan dengan arah gerak benda, sehingga dapat dikatakan usaha yang dilakukan oleh benda ini dia bernilai negatif. Nah, secara sistematis usaha dirumuskan sebagai W sama dengan F kali S, di mana F di sini adalah gaya yang diberikan, sedangkan S di sini adalah perpindahan atau jarak sejauh mana benda itu berpindah. Jadi misal ada sebuah balok di sini, dia ditarik dengan gaya sebesar F ke arah kanan, maka dia akan mengalami pergeseran tempat atau perpindahan tempat. Nah, S di sini adalah jarak awal sampai jarak akhirnya itu berapa dalam meter. Jadi nanti kalau misal di sini dalam senti harus dikonversi ke meter terlebih dahulu. Nah, terdapat beberapa kemungkinan bentuk gaya yang diberikan pada benda pada bidang datar. Di sini gaya yang membentuk sudut. Kalau kita lihat di sini jika ada sebuah benda diberi atau ditarik secara miring oleh suatu gaya, maka kalau kita tarik garis, di sini ada yang ke arah sumbu X di mana bernilai F cos theta di sini sudutnya, atau yang searah garis Y itu F sin theta. Nah, gaya yang diambil itu adalah gaya yang searah benda itu bergerak. Jadi karena bendanya bergerak ke arah kanan, maka yang diambil adalah yang F cos theta, sehingga yang awalnya W sama dengan F dikali S, maka F-nya kita ganti sebagai F cos theta, di mana theta-nya ini adalah sudut yang dibentuk dari gaya tariknya itu dengan bidang datarnya sini. Tapi nanti kalau misal yang diketahui, misal di sini sudut yang di sini, misal di sini adalah sudutnya 60, yang diketahui adalah sudutnya, maka tinggal dikurangi saja. Untuk mengetahui sudut yang sini adalah 90 dikurangi 60, maka 30 derajat seperti itu. Jadi nanti tetanya senilai 30 derajat. Lalu jika gayanya lebih dari 1, jadi di sini hampir mirip dengan yang gaya Newton, yang hukum Newton kedua kemarin, di mana dia menggunakan sigma F. Jadi kalau di sini satunya ke kanan, satunya ke kiri, maka sigma F-nya dapat dijabarkan sebagai F1 karena dia positif ke kanan, lalu F2-nya karena dia ke kiri menjadi min F2 dikali S, seperti itu. Lalu jika benda ada di permukaan yang kasar, jika benda terdapat di permukaan kasar, maka ada yang namanya gaya gesek atau gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis ini arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau arah gerak bendanya ke kanan, maka gaya geseknya akan ke kiri. Jika arah gerak bendanya ke kiri, maka gaya geseknya akan ke arah kanan. Nah, ini sama karena gayanya dia ke kanan, lalu gaya geseknya ke kiri, maka yang awalnya W sama dengan F kali S, maka F di sini dia dijabarkan menjadi F min FK atau gaya dikurangi gaya gesek dikali S, seperti itu. Lalu kita ke contoh soal. Gaya 20 Newton dikerjakan pada balok hingga balok berpindah 2 meter. Gaya 10 Newton, 20 Newton, jadi F-nya 20 Newton, berpindah sejauh 2 meter. S-nya adalah 2 meter. Usaha yang dikerjakan pada
gaya F pada balok adalah, jadi yang ditanya adalah W. Jadi kita pakai rumus yang biasa, yang paling dasar di sini itu W sama dengan F dikali S sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 40 Joule. Jadi besarnya usaha adalah 40 Joule. Lalu yang kedua, seorang anak menarik balok kayu yang masanya 1 kilo. Jadi di sini ada balok kayu masanya 1 kilo dengan tali membentuk sudut 45 derajat terhadap arah gerak balon. Arah balok. Jadi misal arah gerak baloknya dia ke kanan. Jadi dia arah gerak baloknya ke kanan, dia membentuk sudut 45. Jadi yang diketahui di sini langsung tetanya sebesar 45 derajat. Maka gaya yang dilakukan oleh anak adalah 10 Newton. Jika gaya gesek pada balok diabaikan dan bergeser sejauh 10 meter, jadi di sini bergesernya sejauh 10 meter, maka yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan. Maka W kita pakai yang di sini F cos theta. Jadi W sama dengan F cos theta dikali S. F-nya dia 10 cos 45 dikali 10 meter. Nah, di sini cos 45 itu kita jabarkan dulu menjadi setengah akar 2 dikali 10 ini. Maka ini bisa dicoret jadi 5. Maka usaha yang dilakukan adalah 50 akar 2 Joule, yaitu sebesar 50 akar 2 Joule. Lalu yang soal yang ketiga, ada sepotong kayu yang diketahui mempunyai massa 10 kilo. Jadi ada kayu bermassa 10 kilo berada di bidang yang datar, kemudian kayu ditarik oleh sebuah gaya ke arah kanan. Jadi ditarik oleh sebuah gaya ke arah kanan. Apabila kayu tersebut pindah sejauh 50 cm, jadi di sini S-nya adalah 50 cm, kita ubah ke dalam meter yaitu 0,5 meter dengan usaha 15 Joule. Jadi W-nya sudah diketahui yaitu sebesar 15 Joule. Maka gaya yang diberikan, jadi yang ditanya di sini adalah gayanya. Jadi rumus dasarnya tadi adalah W sama dengan F kali S. Maka kalau yang ditanya F-nya itu adalah W per S. Jadi W-nya itu adalah 15 per 0,5. Maka hasilnya adalah 30 Newton. Seperti itu. Lalu lanjut ke soal nomor 4. Sebuah kotak diam di atas permukaan lantai dipercepat dengan gaya sebesar 10 Newton. Jadi gayanya adalah 10 Newton, berpindah sejauh 2 meter, S-nya 2 meter. Jika gaya dorong searah dengan perpindahan kotak dan pada kotak bekerja gaya gesek kinetis sebesar 2 Newton. Jadi di sini ada gaya gesek kinetisnya yaitu sebesar 2 Newton. Maka usahanya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, ketika gayanya dia ke arah kanan, maka gaya geseknya dia akan berlawanan dengan arah gerak benda, sehingga di sini F-nya gayanya dia ke arah kanan, lalu gaya geseknya dia ke arah kiri, sehingga kalau kita hitung W-nya itu sama dengan F min FK kali S. F-nya 10 min 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah 16 Joule.
Jadi usahanya sebesar 16 Joule. Lalu kita lanjut ke soal kelima. Benda bermasa 10 kilo. Ada benda bermasa 10 kilo. Dia bergerak di atas permukaan datar dan licin tanpa gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton dan membentuk sudut 60 derajat terhadap garis horizontal. Jadi misal di sini garis horizontal dan membentuk sudut 60 derajat dengan gayanya yaitu sebesar 100 Newton, maka besar usaha jika perpindahan sejauh 5 meter. Jadi di sini perpindahannya S sama dengan 5 meter. Maka kita pakai tadi F cos theta, sehingga W sama dengan F cos theta dikali S. F-nya 100, cos 60 kali S-nya 5. Nah, kita jabarkan dulu. Cos 60 itu adalah sebesar setengah, lalu dikali S-nya 5. Kita coret di sini 50, maka besarnya usaha yaitu 250 Joule. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait konsep usaha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.